Halo teman-teman, selamat datang di LKW Channel ya. Kita akan tetap melanjutkan pembahasan tentang apa yang dihakimi di Kolose 2, 16 sampai 17. Di episode ini kita akan tekankan ada bayang-bayang setelah kayu salib. Jadi selama ini kita melihat bahwa bayang-bayang itu hanya berhenti di kayu salib, atau yang namanya bayang-bayang itu sudah dipakukan di kayu salib. Atau kita bisa bilang aja sebelum kayu salib ada bayang-bayang, dan bayang-bayang tersebut berhentinya di kayu salib atau saat Tuhan Yesus disalib. Nah, di sini kita akan membahas 4 ayat di Kolose 2, mulai dari 14, 15, 16, 17. Masih fokus dengan kata aseido. Kita kemarin membahas bahwa aseido itu adalah apa yang ada di 5 hal tersebut, ya. Dan kita setelah bahas di episode yang lama bahwa bayang-bayang itu atau shadow itu adalah meat or drink, meat dan drink saja. Nah, di sini tentang waktu itu bukan bayang-bayang. Kenapa bukan bayang-bayang? Karena namanya waktu atau di sini tertulis holiday, new moon, dan Sabbath day itu akan terus ada sekarang sampai nanti. Nah, di sini kita akan kupas lagi satu kata, yaitu therefore. Therefore itu artinya oleh sebab itu. Jadi oleh sebab itu, yang disebut itu adalah penyebabnya. Jadi oleh sebab itu, karena sebab itu, maka ada ayat 16 dan 17. Jadi kita akan lihat di sini bahwa oleh sebab itu yang kita belum tahu letaknya di mana, maka ada ayat 16 dan 17. Ada yang dihakimi dan dia dihakimi oleh sebab itu. Ya. Jangan dihakimi oleh sebab itu. Inilah yang mau kita bahas. Jadi itu kita bisa melihat ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 15. Nah, di sini kita tidak melihat apa itunya. Kita coba ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 14, di mana di sini ada yang di blotting out, yang mana itu adalah the handwriting atau catatan hutang, yang mana itu melawan kita dan sudah di nailing it to his cross. Jadi jelas di sini ada yang sudah dipakukan. Kalau kita baca keseluruhan dari ayat per ayat ini, mulai dari ayat 14 atau kita baca dari ayat 16. Ya. Oh ya, kita baca dari ayat 14, maka bunyinya adalah seperti ini. Oleh sebab dosa atau catatan hutang kita sudah dibayar, disingkirkan dan dipakukan ke kayu salib. Jangan izinkan siapapun menghakimi kamu dalam hal makan minum, mengenai holiday, new moon, Sabbath day, yang adalah bayang-bayang dari yang akan datang. Jadi ayat 16 dan 17 hanya dapat dimengerti dengan benar jika kita mengerti ayat 14. Coba kita lihat di sini. Di sini jelas sekali bahwa yang dipakukan ini atau nailing it to his cross itu adalah catatan hutang atau sebab dosa, ya. Dan karena ada salib, ya, maka catatan hutang itulah yang dihapus. Kita lihat di sini ada catatan hutang.
yang mana catatan hutang itu sudah dibayar. Jadi ada yang sudah membayar. Tentunya kita tahu bahwa yang membayar adalah Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Artinya di situ ada sesuatu yang berhenti di kayu salib, yaitu sesuatunya itu adalah, kita tahu di sini adalah catatan hutang yang berhenti karena Tuhan Yesus lah yang merupakan yang terlihat bahwa Tuhan Yesus lah yang telah membayar di kayu salib. Jadi kita lihat di sini oleh sebab ayat 14, maka jangan izinkan siapapun menghakimi kamu dalam hal makan atau minum mengenai holiday, new moon, atau Sabat day, yang adalah bayang-bayang dari yang akan datang. Itu di ayat 17. Jadi ayat 16 dan 17 hanya bisa dimengerti dengan benar jika kita mengerti ayat 14. Sekarang kita akan mengulas tentang apa itu the handwriting, apa itu catatan hutang. Nah, untuk melihatnya apa itu catatan hutang, kita harus melihat ke Genesis 4 ayat 3-4, di mana di situ ada Kain yang mempersembahkan buah dan Habil yang mempersembahkan domba, dan di mana di situ disebut sebagai offering. Dan offering ini dijelaskan bahwa offering ini adalah lambang dari Tuhan Yesus Kristus, atau domba yang ada di peristiwa di Genesis 4 ayat 3-4 ini adalah bayang-bayang yang menunjuk pada kenyataan, yaitu Yesus, di mana dijelaskan di John 1 ayat 29 bahwa Yesuslah yang datang itu adalah domba Bapa yang akan take away sin. Nah, di sini kita dapat kata take away sin, yang akan blotting out. Di sini di ayat 14 di situ ada blotting out sin. Nah, artinya kita bisa tahu bahwa yang dipakukan itu sebetulnya adalah lambang atau bayang-bayang yang mana sudah selesai karena bertemu dengan kenyataannya, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa setiap bayang-bayang akan berhenti kalau bertemu dengan yang menyebabkan bayang-bayang itu, yang mana yang menyebabkan bayang-bayang itu adalah Tuhan Yesus, atau antitype-nya adalah Tuhan Yesus yang telah benar-benar dikorbankan di kayu salib. Nah, sekarang kita melihat di sini ada timeline-nya. Timeline-nya ada sebelum kayu salib, ada bayang-bayang, kemudian ada kayu salib. Dan kita melihat kayu salibnya itu, sebelum kayu salib itu adalah bayang-bayang yang mana mengacu pada offering atau persembahan domba bakaran, yang mana akan berhenti saat bertemu dengan kenyataan atau antitype-nya, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang disalibkan. Nah, kita sudah tahu yang ada di salib itu, ya. Jadi saya ulangi lagi, ada sebelum kayu salib, yang mana itu adalah bayang-bayang, yaitu adalah korban domba. Nah, sekarang kita akan lihat juga kemungkinan berikutnya, yaitu sebelum kayu salib, yang mana di situ kita lihat bahwa ternyata sebelum kayu salib, yaitu di saat dosa belum ada, itu juga ada yang menunjuk pada waktu atau appointed time yang tadi kita sebut di ayat 16, itu adalah yang berkaitan dengan
atau in respect-nya yang berkaitan dengan Sabat dan New Moon, atau kita sebut di sini ada New Moon ya. Nah, kita lihat di sini ada benda-benda penerang yang menunjukkan kepada yang merupakan tanda untuk menunjukkan season, di mana season itu Ibraninya adalah H4150 atau Moed. Moed itu adalah a fixed time, season, a festival, an assembly, atau sinyal, atau solemn feast, atau assembly. Artinya sebelum kayu salib itu juga ada waktu-waktu yang menunjuk untuk sesuatu feast ya. Jadi kita singkat aja, waktu-waktu ini adalah appointed time, atau kita sebut sebagai feast atau festival atau assembly. Jadi setelah kayu salib, sebelum kayu salib tadi sudah dijelaskan bahwa di situ di Genesis 4:3 ayat 4 di situ ada korban, dan kejadiannya di Genesis 4:3 ayat 4 itu adalah korban yang diadakan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian kita lanjut ke masih di sebelum kayu salib, di antara Genesis 4 ayat 3 sampai 4 sampai peristiwa kayu salib, itu ada juga peristiwa sebelum kayu salib, di mana di Chronicle 2 ayat 4, di mana dijelaskan di situ ada yang di burnt offering saat morning and evening, atau saat pagi dan petang. Dan di situ juga ada yang berkaitan dengan Sabat, New Moon, dan Solemn Feast. Nah, ini mempunyai kemiripan dengan yang dilakukan di Kolose 2 ayat 16, di mana di sini juga ada Sabat, ada New Moon, dan di sini juga ada holiday. Dan kita tahu bahwa holiday itu di situ di Chronicle 2 ayat 4, 2 Chronicle 2 ayat 4 disebut sebagai Solemn Feast. Solemn Feast. Artinya ini semua burnt offering inilah itu adalah yang adalah bayang-bayang yang berhentinya di kayu salib. Jadi berhentinya di kayu salib. Kemudian tadi kita juga sudah bahas tentang yang dibakukan di kayu salib itu adalah saat bayang-bayang bertemu dengan kenyataannya, yaitu saat Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di sini kita bisa ganti warnanya untuk kata nailing it to his cross. It itu sebenarnya menjelaskan tentang the handwriting, ya, atau record of death. Kemudian setelah kayu salib itu kita bisa bilang bahwa semuanya itu adalah bayang-bayang yang terjadinya setelah kayu salib karena kata are. Kita tahu are ini adalah present tense yang jamak, yang menjelaskan ini meat and drink yang dilakukannya di holiday. Jadi bayang-bayangnya itu adalah meat and drink yang dilakukan di appointed time, yaitu holiday, new moon, dan Sabbath day, yang mana are ini menunjuk pada suatu peristiwa di mana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Kolose, yaitu saat setelah kayu salib. Nah, dari sini kita tahu bahwa bayang-bayang ini juga pasti akan bertemu juga dengan antitype-nya. Nah, apakah itu? Nah, kita belum bisa
bilang itu, tetapi di sini kita tahu bahwa shadow-nya dari things to come, artinya shadow-nya ini yang menyebabkan shadow itu atau antitype-nya kita tidak bisa melihat ya apa itu beradanya di things to come. Untuk melihat things to come kita bisa lihat di setelah kayu salib, yang mana di Yesaya 6 ayat 22 di situ things to come-nya itu adalah langit baru dan bumi baru, atau di situ disebut sebagai new heavens and the new earth, di mana di situ kita bisa jelaskan bahwa di Revelation 21 ayat 1 bahwa langit baru dan bumi baru itu ada setelah langit pertama dan bumi pertama itu pass away atau berlalu. Jadi itulah yang akan menjadi pertemuan antara, inilah yang shadow-nya nanti akan menunjuk pada suatu yang berada di things to come. Nah, kita tahu di langit baru dan bumi baru ada suatu yang juga dilakukan, yaitu sama di sini ada new moon, ada sabat. Artinya di sini sesuatu new moon dan sabat ini juga adalah yang menunjuk pada yang bayang-bayang yang ada di sekarang ini. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah tabel. Jadi ada sebelum kayu salib, ada sebelum kayu salib, yang mana adalah bayang di sebelum kayu salib itu adalah korban domba, yang berakhirnya itu adalah di saat Tuhan Yesus disalib. Jadi ada kayu salib, ada waktu setelah kayu salib dan setelah kayu salib. Di setelah kayu salib itu juga ada bayang-bayang, yang mana bayang-bayang itu ditunjukkan oleh Midring, yang mana terus berlanjut dan nanti menunjuk pada yang ada di masa depan. Apakah itu selanjutnya bayang-bayang itu menunjuk kemana? Nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Selamat menonton kembali video selanjutnya.